Shalom, apa kabar semua? Anak-anak Tuhan yang dekat, yang jauh. Doa saya, Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Amin. Kita bersyukur kesempatan yang baik. Kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Mari terlebih dahulu sebelum kita mendengarkannya, kita mau mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik dan yang mulia. Kami bersyukur sepanjang minggu ini atas penjagaan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, keluarga dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat lidah hamba-Mu ini Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberikan di dalam iman kami, kehidupan kerohanian kami bertumbuh, berakar, berbuah, dan berguna bagi kerajaan-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami serahkan semua pribadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semua itu kami katakan, kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan di dalam tubuh jasmani mereka, dikuatkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kita akan menuai apa yang ditabur. Kita akan menuai apa yang ditabur, ya. Dan kita melihat di dalam kitab Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Galatia pasal ke-6 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Mari kita membacanya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saya percaya tentu kita pernah melihat atau sendiri kita menanam benih ataupun menyemai padi atau menanam benih sayur, buah-buahan, ataupun orang tua kita yang melakukan dan kita melihat itu. Apabila kita perhatikan, jika saudara Bapak Ibu menabur benih sayur, tentu yang tumbuh itu adalah sayur, ya. Jika Bapak menanamkan benih buah mangga, buah-buahan, tentu yang tumbuh itu juga buah mangga. Dan apabila sudah matang buahnya, saudara-saudari Bapak Ibu akan memetik, akan menuai hasil itu untuk dinikmati. Sebab apa yang kita tanam, kita akan menikmati itu, ya. Nah, lambat atau cepat, suatu hari pasti sampai saatnya untuk menuai hasilnya. Demikian juga dalam kehidupan manusia. Apa yang kita tabur dalam hidup ini, suatu saat kita akan tuai hasil tanaman itu. Apa saja yang kita tabur dalam hidup ini, kelak
kita juga mendapat akibat langsung di masa akan datang. Dengan kata lain, segala perbuatan dan tingkah laku yang kita miliki saat ini, suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya. Segala perbuatan yang telah kita lakukan itu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu kita perlu renung ulang apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup ini. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang berjudul kita akan menuai apa yang ditabur. Apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita jaga dan pelajari pada hari ini adalah yang pertama, jangan sesat, jangan mempermainkan dan mempermalukan Tuhan. Yang pertama adalah jangan sesat, jangan mempermainkan dan mempermalukan Tuhan. Ya, mungkin bibir kita tidak mengata-ngatakan kepada Tuhan, tidak menghina, tidak berteriak dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan karakter kita, pikiran kita? Di dalam kitab Alkitab tadi kita baca, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 menyatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Saudara-saudari Bapak Ibu, apakah reaksi kita jika seorang anak yang sudah kita atau Bapak Ibu jaga, merawatnya dengan baik, diberkati, dikasihi, diajar, dibimbing dengan cukup baik sekali. Namun satu ketika anak itu mulai memberontak, berani melawan, bahkan mempermalukan orang tuanya dengan cara yang sengaja, tanpa merasa bersalah. Bahkan dia merasa sangat seronok dan enjoy sekali dengan perbuatannya itu, yang sengaja memberontak dan langsung tidak memperdulikan ajaran, teguran, dan nasihat daripada keluarganya. Apakah saudara-saudari Bapak Ibu merasa sangat gembira dan membiarkan perbuatan itu berlarut-larutan tanpa mengambil tindakan disiplin? Atau saudara mungkin bersetuju, bahkan memberikan sokongan atas perbuatan anak atau orang yang memberontak itu? Ini menyentuh juga tentang perasaan hati dan reaksi Tuhan. Bagaimana perasaan hati Tuhan dan reaksi Tuhan ketika dia melihat segala perbuatan biadab manusia ciptaannya yang dengan sengaja dan berani melawan perintah Tuhan, dengan sengaja mempermalukan Tuhan melalui perbuatan jahat dan buruk mereka itu. Apakah Tuhan tersenyum dan gembira melihat semua perbuatan dosa manusia di muka bumi ini, sambil berkata kepada malaikat-malaikatnya yang ada di syurga, lihatlah manusia ciptaanku yang tinggal di dalam dunia ini. Mereka sangat enjoy dan seronok hidup di dalam dosa mereka ini. Mereka sedang menikmati dosa-dosa yang mereka lakukan, dan aku senang dengan perbuatan mereka. Aku senang melihat mereka semua. Apakah Tuhan pernah menyatakan itu di dalam Alkitab? Coba saudara-saudari Bapak Ibu, kita perlu renung ulang. Pernahkah Tuhan mengatakan sedemikian? Kalau ada, Tuhan jenis apa seperti itu? Sebab itu, apapun bisikan di dalam pikiran telinga kita mengatakan hal-hal yang bersetuju dan seronok dan mengabaikan, membiarkan perbuatan dosa itu berlarut-larutan, itu bukan suara daripada Tuhan. Waspadailah, karena itu daripada suara kuasa kegelapan.
musuh Allah dan musuh orang-orang percaya. Dan di dalam Alkitab, yaitu di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15, 16, 17. 2 Timotius pasal ketiga ayat 15, 16, 17. Rasul Paulus menuliskan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Di sini Paulus memberi peringatannya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Sejak kecil sudah diajar kebenaran. Mungkin saudara baru saja mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Itu baik. Dan setiap orang tua bertanggung jawab mengajar, mendidik anak-anak mereka yang masih usia muda, mengajar mereka di dalam kebenaran daripada Alkitab. Itu keharusan, harus ya. Bukan ajar anak untuk berbohong dan bersetuju dengan dosa-dosa saudara-saudari. Sebab itu, perbuatan dosa jangan kita mengajar itu kepada anak. Dosa tetap dosa. Apabila kita mengajar dan kompromi kepada dosa, maka anak itu akan turut melakukan dosa yang sama yang Bapak Ibu lakukan. Kita kena waspadai itu. Sebab itu jangan kompromi. Semua tulisan Alkitab sangat penting untuk diajar kepada ahli keluarga dan juga kepada jemaat maupun kepada anak-anak dan pun saudara mara kita. Janganlah kita mengajar hal-hal kebencian dan menghakimi orang lain dan juga pembohongan, penipuan. Kebenaran firman Tuhan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki kelakuan, karakter yang buruk, karakter yang cepat emosi, marah, dan kasar, bahkan lebih ganas daripada harimau jantan. Bahaya ya. Firman Tuhan untuk mendidik orang di dalam kebenaran, agar jangan kita tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Alkitab. Terdapat ribuan kata-kata bijak dan filosofi atau filsafat dari manusia di muka bumi ini, yaitu induk kepada pengetahuan yang bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Mereka hanya mengutip sebilangan kecil daripada Alkitab lalu ditafsirkan menurut ideologi mereka sendiri, yang sebenarnya ke arah penyembahan dewa-dewa, dewi-dewi, dan segala ciptaan Tuhan. Bahkan mereka menyembah kepada malaikat-malaikat dan diri mereka sendiri. Dan memang semuanya ke arah kepada penyembahan kuasa kegelapan. Sebab di balik tirai semua ini ada oknum suatu kuasa yang sedang bekerja untuk menyesatkan manusia. Sebab itu kita perlu disiplin mendidik diri sendiri dan keluarga di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah kompromi kepada dosa. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal 36 ayat 16. 2 Tawarik pasal 36 ayat 16 menyatakan, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Amin.
Ini pada zaman Raja Zedekiah memerintah umat Israel. Mereka mengalami goncangan iman. Seharusnya raja menjadi teladan dan contoh yang baik kepada rakyat. Tetapi justru rajalah yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Maka demikianlah rakyat dan juga para pegawai istana, para imam di negara itu berubah setia mereka kepada Tuhan yang benar. Lalu raja, rakyat, membesar istana dan para imam mereka melakukan kekejian, dosa di hadapan Tuhan. Sama seperti bangsa asing yang menyembah kepada dewa-dewi berhala yang dikatakan dalam Alkitab, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Ini yang berlaku. Menghina Tuhan, berani melawan Tuhan. Sungguh pun demikian, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dengan berkali-kali mengutus hamba-hambanya yaitu para nabi untuk menegur, untuk memperingatkan mereka. Tetapi sayang, di dalam kesombongan dan sikap egois, mereka tetap mengeraskan hati. Langsung menolak teguran dan peringatan Tuhan melalui hamba yang diutus itu nabi, para nabi. Alkitab menyatakan bahwa mereka mengolok-olok para utusan. Mereka mengejek-ejek nabi-nabi yang diutus. Mereka menghina, mereka mempermainkan dia. Perkataan-perkataan lucu yang menghina, kelakar yang mempermalukan. Bahkan dengan sikap biadab mereka menghina firman Allah itu. Ini menimbulkan murka Allah. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan dan dipermalukan. Ini sama artinya mereka menghina, mempermalukan, meremehkan, dan tidak menghormati Tuhan, Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Sikap seperti ini sudah keterlaluan, ya, Bapak Ibu. Sikap menghina hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai dan diutus oleh Tuhan. Sikap tidak menghormati firman Allah yang disampaikan itu membangkitkan murka Tuhan atas mereka. Sebab itulah dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 17. 2 Tawarik pasal 36 ayat 17 menyatakan, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang upahan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Amin. Ini yang berlaku akibatnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, janganlah kita merendahkan orang lain dengan kata-kata mengejek, menghina, sampai keterlaluan menyebarkan tuduhan, gosip yang negatif. Apalagi jika hamba Tuhan itu menyatakan sebenarnya apa itu kebenaran, yang sungguh-sungguh disampaikan kebenaran. Tuhan tidak membiarkan dirinya dihina dan dipermainkan. Sampai waktunya Tuhan sendiri akan membersihkan namanya sendiri. Waktu itulah akan berlaku sesuatu yang mengerikan kepada siapa yang menghina dan mempermalukan Tuhan. Tuhan pasti membela hambanya yang diutus. Jangan kita meremehkan setiap teguran dan peringatan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidup di dalam firman-Nya, yang benar-benar menyatakan dengan sejujur-jujurnya. Ya, Tuhan tidak akan berdiam diri. Tentu kita atau saudara pernah mengalami hal ini. Jujur saya katakan, ya,
Saya mengalami penghinaan, ejekan, tuduhan seperti ini, bahkan dari kalangan ahli keluarga sendiri maupun saudara yang terdekat. Kita mengalami semuanya itu. Namun, mari kita memilih untuk mengampuni dan berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Amin. Di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 menyatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Amin. Dalam Alkitab dinyatakan, Raja Ahab membenci hamba Tuhan yang diutus untuk menegur dan memperingatkan Raja Ahab ini. Dan hamba Tuhan itu adalah Nabi Elia. Dia dibenci oleh raja dan juga oleh permaisuri dan seluruh pegawai istana dan nabi-nabi palsu. Raja telah menghina dan tidak hormat dan tidak takut langsung kepada Tuhan. Dan raja meninggalkan Tuhan Allah Israel untuk menyembah dewa Baal dan juga Asyerah. Mereka hidup sesuka hatinya di dalam dosa, berani menentang menghina Tuhan. Dan raja menentang Nabi Elia yang diutus oleh Tuhan. Dan mereka melawan Allah dengan cara mereka memberikan ataupun memanggil para nabi-nabi mereka sendiri. Raja menghina dan menuduh Nabi Elia lah punca hujan tidak turun di Israel selama 3 tahun 6 bulan. Ini sudah dicatatkan. Raja Ahab berusaha melawan Tuhan dengan mengumpulkan 450 orang nabi-nabi Baal dan 400 orang nabi-nabi Asyerah milik permaisuri Izebel. Mereka melawan Tuhan. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu, setiap orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya tidak mengabaikan waktu-waktu doa kita kepada Tuhan. Waktu-waktu kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Membaca Alkitab yang boleh membaca atau mendengar pembacaan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam hati, dalam jiwa dan pikiran kita. Selalu ingat firman Tuhan. Ianya menjadi makanan dan kekuatan bagi roh kita, agar hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar kita dapat menolak semua ajaran sesat yang palsu, dan kita ada kekuatan untuk menolak godaan daripada dosa. Karena ini perintah Tuhan, bukan perintah pastor, pendeta, pemimpin, bukan. Ini perintah Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, simpan di hati. Dimanapun kita pergi, kita merenungkan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita yang sudah disimpankan. Menjadi landasan dan dasar kehidupan kita adalah firman daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Yesus itu adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Sebab itu, firman Tuhan yang kita pelajari, dimanapun kita pelajari, dengan cara apapun, jangan jadikan dia sebagai satu informasi saja, sebagai satu makluman, tetapi itu harus dipahat, dilekatkan dalam loh hati kita, dalam jiwa pikiran kita. Hati kita, hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau kosong, ada oknum yang lain yang boleh menyisip masuk dan merosakkan jiwa saudara, sehingga saudara mudah jatuh di dalam dosa. Kita kena waspadai itu. Manusia tidak kebal terhadap dosa. Sebab itu firman itu harus disimpan terus di dalam kehidupan kita.
aplikasikan itu dalam gaya hidup kita seharian. Bukan dengan perkataan dan pikiran menganggap diri kita sudah pandai berkata-kata. Lakukan, hidupkan firman Tuhan. Aksikan firman Tuhan itu dengan kekuatan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus Yesus. Amin. Kita tidak mampu, Roh Kudus memampukan kita. Jangan bimbang. Tidak ada yang terlalu pandai, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Amin. Sebab itu kita harus sesibuk apapun, tempatkan firman itu tempat yang teratas di dalam kehidupan kita, menjadi tempat yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Jangan ditukar ganti oleh aktiviti dan hobi saudara-saudari. Pasti firman Tuhan diletakkan di tempat teratas terutama di dalam hidup kita, keluarga, pribadi, karya atau pekerjaan kita dan pelayanan firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri tentu pernah berlaku. Masa kebenaran firman Tuhan disampaikan di dalam gereja dan dalam ibadah ataupun persekutuan. Ada di kalangan saudara-saudara yang sibuk melihat mereka punya handphone, melihat message yang sampai, kemudian melihat segala apa Facebook dan sebagainya. Di mana respect, hormat saudara-saudari Bapak Ibu terhadap firman Tuhan? Ya. Jikalau kita tidak percaya dan merasa ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan Yesus, kita telah berdosa. Orang yang ragu-ragu, kurang percaya kepada firman Tuhan dan kuasa Tuhan, sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan. Karena kita meremehkan dan menghina kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Dosa akan menjerat hidup manusia lebih dalam, karena dosa membuat manusia menikmatinya dengan seronok sekali. Sebab itu, jangan kita meremehkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kerdil dan kecil dan tidak sanggup menolong saudara-saudari Bapak Ibu. Jangan kita menghina Tuhan melalui karakter kita. Di dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 22-23. 1 Korintus pasal 10 ayat 22 dan 23 menyatakan, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Bukan semuanya berguna dan membangun walaupun diperbolehkan. Perlu hikmat daripada Tuhan. Orang yang ada Roh Kudus, kita mempunyai hikmat karena firman ada di dalam diri kita. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dan laksanakan dalam kehidupan kita adalah apa yang ditabur akan dituainya. Apa yang ditabur akan dituainya. Kita melihat kembali di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7b dan ayat ke-8. Galatia pasal ke-6 ayat 7b dan yang ke-8. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari Bapak Ibu, dalam hal menabur benih, kita mengharapkan hasil yang baik, hasil yang lumayan untuk dinikmati. Amin.
Kita tidak akan menanam buah-buahan, sayur-sayuran dan mengharapkan dia buruk dan bau busuk. Kita pasti mengharapkan sesuatu yang hasilnya boleh dinikmati, hasil yang lumayan. Saudara, kita perlu pengorbanan. Walaupun kelihatannya rugi, perlu penyangkalan diri. Sebab kita mempercayai Tuhan Allah yang adil dan setia. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita perlukan bersiap untuk melakukan pengorbanan, merasa rugi dan penyangkalan diri. Ya, kita menabur dalam ketaatan pada firman Tuhan, tetap menabur gaya hidup yang benar meskipun saudara ditolak oleh orang lain. Karena saudara tetap hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam dosa dan kedagingan. Di dalam kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 menyatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Inilah hukum tabur tuai. Kelihatannya rugi dan kehilangan. Itu akan diperolehi lebih banyak, berbuah dan mendapat yang kekal, lebih mulia dan berbahagia. Tidak takut kehilangan apa yang ada di dunia ini. Jangan takut, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal yang 12, Yohanes 12 ayat 24 dan 25. Yesus Kristus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, Allah membawa umat Israelnya keluar daripada perbudakan di Mesir supaya kembali ke tanah perjanjian Allah di tanah Kanaan melalui hambanya Musa. Akibat karakter dan hidup Mesir masih lagi melekat di hati umat Israel yang keluar daripada perbudakan. Mereka melawan, mereka menghina, menuduh dan mempersalahkan Musa dan Tuhan. Perjalanan di padang gurun. Jika melintasi negeri Filistin, mereka dapat sampai ke tanah perjanjian kurang daripada 1 bulan, hanya berapa minggu sahaja boleh sampai. Tetapi akibat keras kepala, bibir yang kuat komplain, marah, melawan, maka Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Karena apa? Keras kepala, bibir kuat melawan, mengeluh, memberontak, dan tidak percaya. Inilah hasil tuaian apa yang mereka tabur dalam hidup dan karakter jahatnya sendiri, harus menerima akibat dosa sendiri. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, seorang tokoh yang anti-Kristen, dia sangat membenci murid-murid Yesus. Dia meminta surat kuasa dari wali kota
supaya dia bebas bergerak, bebas masuk daerah-daerah, desa-desa, rumah-rumah untuk mengejar, menangkap, menganiaya, dan membawa orang-orang ini ke Yerusalem, masuk di dalam penjara dan dibunuh. Orang ini adalah Saulus. Dia seorang Farisi. Dia seorang yang kental dan keras di dalam ajaran Yudisme, Yahudi. Hukum Taurat dipegang ketat, dididik dari dia kecil. Saulus berkobar-kobar pergi ke Damsyik, wilayah Aram, yang sekarang ini dikenali sebagai Syria. Perbuatan jahat yang ditabur oleh Saulus di dalam perjalanannya, dia menuai hasilnya, di mana Tuhan Yesus sendiri bertemu dengan Saulus dalam suatu cahaya yang sangat terang, lebih terang daripada cahaya matahari, sehingga Saulus menuai hasil perbuatan jahatnya. Matanya menjadi buta. Mata dia menjadi buta dan tidak boleh melihat. Dia tidak makan minum selama 3 hari. Sampailah hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk berdoa dan menyembuhkan matanya. Sejak pertemuan Yesus Kristus dengan Saulus, hidup Saulus berubah 180 derajat. Saulus bertobat dan menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan di dalam misi penginjilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang bukan bangsanya Yahudi. Saulus disembuhkan dan namanya mulai diubah menjadi Paulus. Itulah seorang hamba Tuhan. Syukur dia bertobat. Saudara-saudari, Bapak Ibu, perhatikan setiap orang yang menabur perbuatan dosa. Dia berpihak kepada iblis sebenarnya dan melawan Tuhan. Dia berani dan sengaja menabur perbuatan daging yang jahat, berani melawan Allah. Ini juga tidak terkecuali para hamba Tuhan yang sudah faham tentang firman Tuhan, belajar firman Tuhan, namun karena dia mau memuaskan kehendak daging dan nafsunya, maka dengan berani dan sengaja menabur perbuatan dosa. Jelas Alkitab mengungkapkan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Itulah hasilnya, kebinasaan. Siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. Amin. Saudara-saudari, ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh di dalam dosa, dan ada konsekuensinya akibat dosa itu, nyata mereka melakukannya, mereka diusir dari Taman Eden. Itu karena apa? Hasil perbuatan dosa yang mereka tabur. Mereka tuai, diusir daripada Taman Eden dan tidak dapat bergaul dengan Allah secara langsung lagi. Inilah konsekuensinya yang terakhir, yaitu akibat dosa adalah kematian. Ini merupakan hukuman Allah. Karena di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 juga menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, kematian, kematian yang kekal, yaitu kematian yang kedua yang sangat mengerikan. Inilah yang dituai atas perbuatan dosa manusia. Dan seterusnya di dalam Galatia pasal ke-6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10 yang terakhir. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin.
Saudara-saudari, Bapak Ibu, selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, semua bangsa, apapun budaya kepercayaannya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, terutama keluarga kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Memang semua kita punya kekurangan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia memelihara, menjaga kita. Sebab semua manusia, kita pasti menghadap takhta pengadilan Tuhan Yesus untuk diadili dan untuk menerima upahnya masing-masing. Entah itu saudara menuai hasilnya di dalam surga atau menuai hasilnya di dalam neraka. Sebagai penutupan kita membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, Pengkhotbah 11 ayat 9 menyatakan, "Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Amin. Kita melihat satu lagi di dalam Pengkhotbah pasal 12, Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 14 menyatakan, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita jaga kehidupan kita setiap hari sampai hari Tuhan Yesus membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Karena kita akan menghadapi, dan manusia pasti menghadapi kematian. Karena kematian itu tujuan dia adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Itulah pengharapan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan hanya melalui pengangkatan, tidak melalui kematian, tetapi tujuannya sama, adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan setiap orang akan berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan Yesus untuk diadili menurut perbuatan masing-masing. Bab itu kita akan menuainya itu, ya, hasil perbuatan manusia, entah itu di dalam kerajaan surga atau di dalam kegelapan di neraka. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Tolong kami Roh Kudus supaya hidup kami sentiasa terarah kepada firman-Mu, dan selalu Tuhan memimpin hidup kami. Ingat akan kebenaran-Mu. Selalu kami mempunyai hati yang tunduk kepada firman-Mu, penuh kasih dan pengampunan. Kami serahkan kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, ahli keluarga, jemaat. Berkati kehidupan kami semua. Berkati bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kami. Berkati pemerintahan dalam negara kami. Berkati setiap orang, khususnya anak-anak Tuhan, yang pada saat ini kami tetap hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau Tuhan
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup.